Alsikens Nederlander. Tulisanku yang dimuat dalam The Express pada tahun 1913. Sebuah tulisan yang aku tujukan pada pemerintah kolonial Belanda yang akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya dari Perancis. Kukatakan pada mereka, seandainya aku seorang Belanda, tidak akan kurayakan kemerdekaan negeriku di negeri yang sedang aku jajah dan meminta mereka mengongkosinya. Belanda marah, Bandung mencekam. Aku dijemput 40 tentara dengan bayonet terhunus dan ribuan tentara lain dari Cimahi yang berjaga. Aku, Cipto, dan Ernest ditangkap dan diperlakukan seperti penjahat. Penangkapan itu berakhir dengan pengasingan kami ke Belanda. Sebelum berangkat ke pengasingan, aku menikah dengan Meni, putri Paman Sosroningrat. Sebagai pesan perpisahan, Romo Suryoningrat menggelar wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Dewa Mambang. Lakon yang menggambarkan sebuah perjuangan mengangkat harkat martabat bangsa. Awal kehidupanku bersama Meni cukup berat. 2 tahun di Belanda, Meni melahirkan putri pertama kami, Sutapi Gili Suci Asti Wandansari. Maafkan Romo Asti, hidup di pengasingan penuh dengan perjuangan. Romo harus menyelesaikan banyak tulisan. Tangismu membuat Romo tega mengeluarkanmu dari rumah sampai membuat tubuhmu biru membeku. Seharusnya Romo memperhatikanmu. Anak yang malang. Setiap kali aku menatapnya, seolah Asti tidak melihatku. Setiap kali aku bercerita, seolah Asti tidak mendengar. Sungguh besar usahaku untuk Asti, namun tidak ada hasilnya. Aku sangat menyesal. Sungguh, untuk menjadi orang tua harus menghamba pada anak-anaknya, mencurainya dengan penuh kasih sayang. Duk, kowe nedya tak mulyake sak lawase. Tahun 1905, saat usiaku 16 tahun, aku berangkat sekolah ke Stovia di Batavia. Sekolah dokter Jawa yang menerima putra priyayi pribumi
mengenyam pendidikan sebagai calon dokter. Di Stovia, aku bertemu dengan putra-putra dari Andalas, Sulawesi, Ambon, Timor, dan semua daerah dari tanah Hindia Belanda. Itulah sebabnya aku mengerti Hindia Belanda bukan hanya negeri Pakualaman saja. Dalam berpakaian, ternyata kami tidaklah sama. Ini sungguh menyinggung perasaanku. Tapi aku lebih memilih memakai udeng yang dipakai rakyat kebanyakan. Stovia adalah ruang pergulatan pemikiran. Sekolah yang melahirkan Sutomo, Wahidin, Suraji, dan Gunawan Mangunkusumo. Sekolah yang melahirkan Budi Utomo tahun 1908. Di Stovia, aku bertemu dengan Cipto Mangunkusumo, dokter Jawa, anak guru dari Semarang. Cipto adalah orang yang keras. Ia katakan, Budi Utomo harus tegas jadi organisasi politik yang bergerak secara demokratis dan terbuka. Aku juga bertemu dengan Ernest Dovesdekker. Aku memanggilnya Ernest. Redaktur Batavia Sing Nieuwsblad yang rajin mengundang pelajar-pelajar Stovia untuk menulis artikel yang mengkritik pemerintah kolonial. Ia lebih suka disebut orang Jawa dan kelak ia disebut Danudirja Setiabudi. Aku sakit selama 4 bulan. Itu menjadi alasan beasiswaku diberhentikan. Dan pada tahun 1910 aku dikeluarkan dari Stovia. Itu hanya politis saja. Aku sebelumnya pernah membaca sajak kepahlawanan Alibasa Sentot Prawirodirjo, Panglima Perang Pangeran Diponegoro. Aku tidak menyesal gagal menjadi dokter. Aku lahir Kamis Legi 2 Mei 1889, bertepatan tanggal 2 Ramadan 1309 Hijriah. Aku diberi nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Sewaktu kecil, aku dipanggil Den Mas Jemblung Turnogati karena ketika aku lahir, tubuhku kurus, kurang dari 3 kilogram. Perutku buncit dan suaraku terlalu lembut. Turnogati diberikan karena perutku yang buncit akan menyerap banyak pengetahuan menjadi pemuda yang suaranya didengar di seantero negeri. Aku putra Kanjeng Pangeran Aryo Suryoningrat dan Raden Ayu Santia. Romo adalah putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ketiga dari Garwo Permaisuri. Karena sakit,
Romo buta sejak usia 8 tahun. Kondisi Romo yang buta membuat musikalitas Romo sangat mumpuni. Beliau piawai memainkan suling, siter, rebab, dan juga gender. Di Pakualaman, gending merupakan bagian penting dalam keseharianku. Setiap Rabu Wage weton Romo, gamelan bertalu di pendopo, mengiringi wayang kulit yang sedang dimainkan. Begitulah di Pakualaman. Tembang, gamelan, geguritan menjadi alunan irama sehari-hari. Romo juga seorang yang teguh dan tetek. Beliau banyak belajar tentang sejarah. Ia selalu meminta pada adiknya, Paman Sosroningrat, untuk membacakan dan menembangkan kisah-kisah sejarah. Babat Tanah Jawi, Babat Giyanti, Babat Diponegoro, dan Serat Sastro Gending. Romo juga tekun belajar agama dari seorang ulama, Kiai Haji Soleman Abdurrahman dari Kalasan. Dalam niat, janganlah menjilat ludahmu sendiri. Kerjakanlah, tuntaskanlah, karena seperti itulah seorang kesatria. Begitulah kata Romo padaku. Aku juga bermain dengan putra-putri Kanjeng Pangeran Aryo Sosroningrat, adik Romo. Aku akrab dengan Sutartina, adik sepupuku. Aku biasa memanggilnya Menik. Aku dan Menik dekat karena banyak pandangan yang sama, terutama sikap terhadap Belanda. Aku dan Menik seperti bisa saling membaca apa yang ada dalam benak kami masing-masing. Pernah suatu saat Karel, teman Menik sekelas di Eurospace Lager School, anak residen Belanda yang di Jogja, bersama teman-temannya mengejek Menik sambil mengejar kereta kuda yang mengantarkan Menik pulang sekolah. Katanya orang Jawa primitif, tidak beradab, tidak kenal Tuhan. Dan Belanda datang membawa peradaban dan kebudayaan baru untuk orang Jawa. Bukan main, tidak sopan, dan menginjak-injak harga diri kami. Menik meludahi wajah Karel. Karel kaget dan terjatuh, terjengkang,
hingga menimpa teman-temannya. Di pengasingan, Menik berjuang dengan menjadi guru taman kanak-kanak Froebel School di Weimar, Den Haag. Menik menasihatiku, menyarankanku untuk kursus sekolah guru Loher Onderwijs hingga akhirnya aku mendapatkan akta mengajar. Selama belajar, aku bertemu dengan konsep pendidikan pengajaran Froebel dengan nyanyian serta permainan. Dan membawa anak ke alam kegembiraan dengan bernyanyi atau bermain. Aku juga terkesan pada Dr. Maria Montessori yang mengajukan pelatihan panca indera gerak lahir secara teratur yang akan mempengaruhi tumbuh dan kembangnya batin anak-anak. Aku juga berkenalan dengan pemikiran Rabindranath Tagore, seorang ahli ilmu jiwa yang menekankan konsep pendidikan bebas dan merdeka. Konsepsi-konsepsi yang memerdekakan sebagaimana sesungguhnya yang aku perjuangkan lewat jurnalistik dan politik. Pengalaman hidupku memiliki anak yang istimewa seperti Asti membawaku pada sebuah pencerahan, tidak cuma untuk diriku, tapi untuk bangsaku. Setelah 51 hari menempuh perjalanan laut, pada tanggal 15 September 1919, aku, Menik, dan kedua anakku menginjakkan kaki di pelabuhan Tanjung Priok, Batavia. Perjuanganku terus berlanjut hingga aku keluar masuk penjara. Tahun 1920, Menik mengalami pendarahan hebat ketika melahirkan anakku yang ketiga. Dari penjara di Pekalongan, aku diizinkan untuk menjenguknya. Aku mendapat bisik. Menik mengingatkanku perihal sebuah janji pada Asti. Mas, jangan larut dengan kesedihan. Mungkin saatnya Kamas merubah jalan perjuangan. Mungkin dengan itu Kamas lebih bisa mencurahkan perhatian untuk keluarga. Bukankah Romo pernah mengatakan, lawanlah penjajah dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya.
Perjuanganku akhirnya beralih lewat pendidikan, melalui kegiatan diskusi serta penelitian kultural dan filosofi lewat kelompok Selosok Kliwonan. Bersama sahabat-sahabatku, Ki Ageng Suryo Mentaram, Ki Sutatmo Suryo Kusumo, Ki Pronowidegdo, dan banyak lagi tokohnya, menemukan konsepsi-konsepsi dan asas-asas pendidikan yang nasionalis sifatnya. Pada tanggal 3 Juli 1922, Taman Siswa berdiri. Dan 6 tahun sesudahnya, aku dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Akhirnya, cita-citaku tercapai. Taman Siswa menjadi perguruan pendidikan pertama yang bercorak nasionalis dan berkembang sangat pesat. Taman Siswa adalah tempat seperti yang Romo Suryoningrat inginkan, yang Paman Sosroningrat dambaken, dan sejalan dengan yang aku pelajari selama aku diasingkan. Dari Asti, aku juga banyak belajar tentang apa yang akan aku terapkan di Taman Siswa. Ngemong anak-anak Indonesia untuk memiliki jiwa yang merdeka lahir dan batinnya, hidup dalam kebahagiaan, sehingga dapat membangun masyarakat yang tertib dan damai, toto lan tentrem. Matur nuwun, Nduk. Tetapi Asti, Romo masih ada tanggung jawab besar. Aku sudah berjanji padamu. Kowe nedya tak mulyake sak lawase, Nduk.